Selamat sore, Bapak Ibu saudara sekalian yang diberkati Tuhan. Mari kita luangkan waktu sejenak untuk belajar firman Tuhan melalui pelajaran minggu ini yang bertemakan gereja dan pendidikan. Marilah kita tunduk kepala sejenak, memohon pertolongan Roh Kudus. Bapa kami di dalam kerajaan sorga, segala syukur kami naikkan kepadamu Tuhan, atas pemeliharaan dan Tuhan bagi kami, sehingga pada sore hari ini kami boleh bersama-sama meluangkan waktu untuk belajar firman Tuhan. Roh Kudus-Mu boleh menolong kami Tuhan, sehingga kami mengerti dan juga mempraktekkan dalam kehidupan kami. Kami menyadari Tuhan, sebagai murid-murid Yesus, kami jauh daripada apa yang Tuhan Yesus harapkan. Tetapi Engkau begitu mengasihi kami, memberikan kekuatan agar kami boleh menuruti segala apa yang diajarkan Yesus dalam hidupnya Tuhan. Mohon ampun dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ada orang bilang, gereja itu bengkel untuk memperbaiki. Firman-Nya mengatakan, segala tulisan yang diilhamkan Allah bermanfaat untuk mengajar. Betul, mengajar. Untuk menyatakan kesalahan, dosa-dosa kita. Untuk memperbaiki kelakuan. Dan untuk menuntun orang dalam kebenaran. Betul. Tapi bisa juga dikatakan gereja itu seperti sekolah. Saudara dan saya adalah murid-muridnya. Dan Yesus adalah guru agung. Orang kalau sekolah dari dasar, menengah, sampai ke atas perguruan tinggi melalui proses. Dan kalau sudah selesai dinyatakan lulus. Tapi bagaimana dengan kita? Sebagai umat Tuhan, kita belajar seumur hidup. Orang Kristen yang sudah dikatakan lulus, itu bukan orang Kristen yang sudah pandai mengajar atau khotbah, atau orang Kristen yang terlibat dalam segala kegiatan program gereja, atau orang Kristen yang berhasil menarik jiwa, atau membuat doa-doa menjadi mujizat yang berhasil. Bukan itu, saudaraku. Menjadi murid Yesus adalah meniru, mempraktekkan apa yang Yesus ajarkan, seperti waktu Yesus bersama murid-muridnya. Memang menjadi murid Yesus yang berhasil. Seperti tadi saya katakan, bukan yang seperti itu. Mempunyai kehidupan yang seperti Yesus. Dan itu tidak mudah. Tetapi Yesus berjanji, waktu meninggalkan murid-muridnya, dia akan mengirimkan seorang penolong, Roh kebenaran. Saudaraku, di dalam menjadi murid Yesus, kita belajar mencari kebenaran. Karena kita hidup dalam dunia ini penuh dengan pertanyaan. Mengapa? Kenapa? Kenapa saya di sini? Kenapa nasib saya seperti ini? Kenapa orang yang fasik malah seperti mujur? Kenapa dan kenapa? Jawabannya di dalam firman Tuhan yang didasari oleh iman, bukan logika.
Saudaraku, kita bersyukur. Kita ke gereja seminggu sekali, bukan hanya untuk berbakti dan kemudian lupa. Tetapi kita belajar. Kita mempunyai Alkitab. Buku di atas segala buku. Kita bisa menggali kebenaran dalam hidup kita. Itu akan memuaskan rohani dan pikiran kita. Saudaraku, menjadi murid itu harus bagaimana? Harus seperti Yesus. Apa? Mengasihi. Allah itu kasih adanya. Dan ajaran Yesus, ajaran Bapaknya, kasih itu sabar. Bagaimana saudara menghadapi orang-orang yang menjengkelkan saudara? Bagaimana Anda menghadapi kehidupan yang tidak kita harapkan? Ujian-ujian yang datang kepada kita. Perlu kesabaran. Kasih itu murah hati. Bagaimana hati kita melihat orang-orang yang perlu dikasihani? Apakah kita tergerak? Dia tidak cemburu. Dia tidak iri hati. Sulit kita praktekkan. Dia tidak sombong. Berbeda dengan falsafah dunia. Kemegahan diri, ketenaran, kesuksesan, supaya dipuji, dihormati orang. Orang Kristen tidak seperti itu. Dia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Kita lihat sekeliling kita, dunia kita. Semua adalah egois. Dia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Tidak gampang marah. Tidak gampang tersulut emosinya. Dan kemudian dia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Hal-hal yang baik, hal-hal yang adil, itulah yang diajarkan Yesus. Marilah kita sebagai murid Yesus belajar seumur hidup untuk memperbaiki kelakuan kita. Gereja adalah sekolah. Semuanya sama. Sama-sama belajar. Sama-sama banyak kekurangannya. Kita kadang-kadang melihat orang meninggalkan gereja karena salah satu dari anggotanya menyakiti hatinya. Baik yang menyakiti maupun yang disakiti masih perlu belajar menjadi murid yang bertumbuh. Tidak hanya pada waktu anak-anak hanya makanan lembut, tapi harus bertumbuh menjadi dewasa makanan keras. Saudaraku, janganlah jemu-jemu untuk belajar firman Tuhan. Itu menolong kehidupan kita menjadi murid-murid yang setia, yang berhasil. Tuhan memberkati.